Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ardian Ferdi Firmansyah, dipanggil Ardian. Di sini saya akan menjelaskan, eh, saya akan mengerjakan ya, mengerjakan skill exam dari kelas DevNet Associate Net Akad yang diselenggarakan oleh Kominfo. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan modul 4.5.5 ya, dia dengan judul Explorers API with Simulator and Postman. Oke, kita coba aja langsung ya, kita buka modulnya. Kita buka, lalu kita baca di sini perintahnya ya, di lab Explorers API with Simulator and Postman ini launch DevUp VM. Ini ada 4 part ya. Pertama launch DevUp VM, terus ada Explore API with documentation using the API simulator, terus use Postman to make applicable to the API simulator, terus ada use Python to add 100 buku ya di API simulator. Ya, di part pertama aja dulu. Kita buka VM-nya, kita start. Oke, ini VM-nya sudah jalan ya. Kita atur dulu layoutnya sebentar. Ini sudah jadi aja. Kecil ya. Di part pertama kita sudah menggunakan VM. Lalu di part kedua ini kita diperintahkan untuk explore API API documentation using the API simulator. Nah, kita buka Chromium-nya. Tunggu browser membuka Chromium ya. Di step 2-nya, ketika Chromium sudah buka, dia browsernya akan membuka otomatis scroll library website ya. Kalau tidak muncul, teman-teman bisa buka melalui library.demolocal. Ini kita kopikan di address barnya di browser. Press return to go to there untuk membuka scroll library websitenya. Ini nggak buka ya, kita buka ketik di terus klik di API docs page-nya, kita klik here for API docs, lalu akan muncul sebuah dokumentasi ya menggunakan Swagger terkait scroll library API-nya. Di sini ada namespace-nya ya, ini API versi 1 dengan beberapa metode yang lain, ada get, post, delete, dan put, dengan beberapa endpoint yaitu get books, post book, delete books menggunakan ID, get books menggunakan ID, dan put menggunakan ID. Lalu ada login via basic dan via JSON.
Lalu di step 4 ini kita diperintahkan untuk membuka getBooks-nya. Lalu di sini getBooks-nya ini ada beberapa parameter ya. Pertama ada include boolean, include ISBN dengan tipe boolean, terus ada sort by dengan tipe string, author dengan tipe string, lalu ada page dengan tipe integer. Jadi beberapa parameter ini kita bisa gunakan untuk mendapatkan data yang telah ada ya, data-data dari JSON ini. Ya, ini responnya kalau berhasil dia respon code-nya 200 dengan content type-nya application JSON. Nah, kita coba aja ya, di step 5 ini kita suruh mencoba. Nah, kita klik try it out ya, dengan parameter blank aja, kita tidak perlu pilih-pilih. Kalau kita klik execute, di sini akan muncul 4 judul buku ya, dengan 4 data buku ya. Ini ada dari indeks ke 0 sampai indeks ketiga. ID-nya ini ada 4 buku, yaitu Periodic Routing Fundamentals sampai Netacad 20 Years of Online Learning. Sama ya menjadi modul. Lalu di step ke-6 ini kita diperintahkan untuk mencoba perintah CWRL ya, http get endpoint p1 books dengan header application JSON. Jadi respon yang dikeluarkan oleh Swagger ini ya, yang di getBooks ini akan mengeluarkan rule application JSON. Kita coba aja. Kita copy tadi sudah ya, kita buka terminal. Kita ada di sini. Nah, responnya sama ya di external body. Jadi selain kita bisa menggunakan contoh yang di modul menggunakan Swagger, kita juga bisa menggunakan terminal ya, atau kalau di Windows itu ada CMD, kalau di Linux dan di Linux dan di Mac ini adalah terminal. Dengan syarat sudah terinstall modul CWRL. Nah, responnya sama ya. Ini ada 4 buku, di Swagger pun ada 4 buku. Lalu di step 7 ini kita diperintahkan untuk melihat buku yang ditambahkan ISBN ya, dengan metode get dan books dengan endpoint books API. Jadi di getBooks API ini kita bisa tambahkan parameter include ISBN ya, dengan cara kita select true untuk melihat nomor ISBN. Defaultnya ini dia ISBN-nya adalah false ya. ISBN ini adalah number ya, atau penomoran bukunya, seperti itu. Kita execute saja. Nah, di sini responnya ditambahkan satu field baru, namanya adalah ISBN tadi ya, dari parameter yang kita gunakan, seperti itu. Nah, dan juga di request URL dan crawl-nya ini berubah. Ada apa? Ini ada parameter include ISBN sama dengan true. Jadi kalau menggunakan get ya, metode get ini akan muncul request ya, request parameternya seperti ini. Berbeda dengan kalau post. Lalu di step 8 ini kita diperintahkan untuk mencoba mendapatkan token yang digunakan untuk autentikasi ya, autentikasi untuk keamanan dari endpoint yang ada di
school library ini. Jadi ya, jadi kan di school library ini ada beberapa endpoint ya. Jadi beberapa endpoint ini ada fitur keamanannya ya. Di sini ada log ya. Log ini syarat harus di authorization ya. Jadi kita lakukan aja ya, di buka aja post login via basic, lalu kita try out. Karena parameter tidak ada ya, langsung kita jalankan aja, kita execute. Lalu ini akan muncul pop up ya, kita diminta untuk memasukkan username dan password. Username dan password sudah tersedia di modul, kita masukkan aja username, passwordnya username ini adalah Cisco, passwordnya adalah Cisco 123. Nah, responnya yang kita dapatkan ketika mendapatkan token ini adalah mendapatkan token dengan tipe encode ya, base encode ya. Di sini akan mendapatkan token ini akan digunakan untuk resource yang lain ya. Ini kita copy aja, barangkali akan digunakan di step berikutnya. Selanjutnya di step 9 ini kita diminta menambahkan buku dengan metode post book API. Nah, kita tambahkan, kita buka aja ya, coba. Nah, jangan lupa di books API ini perlu authorization ya. Jadi dari respon login via basic tadi kan akan mendapatkan token ya. Ini kita masukkan di sini di login di authorize. Kita masukkan aja tokennya ini akan dimasukkan di header ya, dengan name-nya XAPK ya. Dengan value-nya yang tadi responnya ini kita authorize, berhasil, kita close, lalu kita buka postbooks. Nah, di postbook ini ada beberapa payload yang digunakan ya teman-teman. Ada ID, title, dan author. Ini ID ini berbentuk integer, title ini string, dan author string. Dengan parameter content tag ini adalah yang bisa digunakan oleh JSON, aplikasi JSON. Mari kita coba aja. Ini di modul ini kita mendapatkan ID-nya 4, bukunya namanya Happy versi 6 Fundamentals. Lalu autornya adalah Rick Grazian. Kita execute. Kita lihat responnya adalah 200 ya. Responnya 200, data bukunya kita berhasil simpan. Kita lihat schoolnya ini membawa header ya, header ya, tadi ya ada Cisco ini, ada authorization-nya tetap kita bawa karena ini sebagai syarat untuk mengakses endpoint tersebut. Jadi bukan token ya atau APK yang digunakan untuk menjalankan proses. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak menggunakan authorization tadi? Kita coba kita logout, di sini responnya adalah 400 atau bad request, di mana respon errornya adalah error APK required. Jadi ini adalah kita membutuhkan APK. Nah, kalau di contoh ini ya, di modul ini, ketika kamu mendapatkan respon 401, ini Anda mendapatkan invalid APK karena APK yang digunakan ini sudah tidak valid lagi. Jadi teman-teman harus generate baru APK baru. Kita coba saja ya nih, tapi apakah bisa? Ini kita harus copy lagi, bikin basic,
kita generate aja ya, kita execute. Nah, ini kita nanti kita auto rest. Oke, terus lalu kita juga diperintahkan untuk menambah buku lagi ya. Di close. Ini buku 5 dengan judul 31 days before your CCNA. Sang autornya adalah Alan Johnson. Kita execute, responnya 200. Lalu teman-teman bisa melihat data yang baru saja kita proses ya, kita post ya, kita kirimkan ini gimana. Teman bisa melihat di sini ya, di library demo lokal. Kita refresh saja. Di sini tertambah 2 buku baru ya yang kita tambahkan. Kita proses tadi. Ini ada buku Eviction Fundamental dan 31 days before your CCNA exam. Bisa menggunakan juga ya di step 10 ini membuka book using Getbooks API ya. Di method books ini kita buka lagi, kita coba ini drag it out, parameternya kita hilang aja yang SPN, kita execute. Nah, di sini sama muncul 6 ya ini ya. Ini ada 6 buku ya, ada 2 buku yang kita tambahkan baru saja. Jadi sama ya, di step 10 ini ya ada 2 buku kita tambahkan. Ini ada Eviction Fundamental dan 31 days before your exam. Lalu di step 11 kita juga bisa menggunakan metode Getbooks menggunakan parameter ID. Jadi selain mendapatkan semua buku, kita bisa mendapatkan buku berdasarkan parameter ID ya. Dengan ID-nya harus integer ya teman-teman. Kita enter saja ya, kita masukkan. Di contoh ini adalah ID-nya 4 ya, kita execute. Nah, ini muncul ya buku ID keempat. Ini ada Eviction Fundamental Regression dengan status code-nya ini 200. Lalu di step 12 ini kita diperintahkan untuk menghapus buku ya menggunakan metode delete books ID ya. Selain di get ini, kita juga bisa menggunakan metode delete untuk menghapus buku berdasarkan parameter ID-nya. Kita lihat aja, sama ya, parameternya adalah ID, itu kan kode integer. Yang juga yang diperintah Getbooks adalah buku ID keempat. Nah, ini responnya 200, bukunya sudah terhapus ya, di Eviction Fundamental sudah terhapus. Lalu di step 13 kita diperintahkan untuk melihat bukunya lagi ya, dengan metode get lagi. Kita lihat apakah ada perubahan. Kita execute saja. Nah, benar, di sini buku ID keempat ini sudah tidak ada. Sama ya, seperti yang dicontoh ya, di step 13 ini bukunya sudah menjadi 5 buku. Dengan ID buku keempat ini sudah tidak ada. Selain di sini, teman-teman bisa buka di sini ya, di library demo lokalnya, sekolah library-nya kita refresh saja. Nah, buku keempat sudah tidak ada seperti itu. Jadi itulah cara-cara menggunakan menggunakan library simulator ya, tapi simulator yang dimenggunakan Swagger ya, bawaan dari
DevShark Lab ya. Nah, di part 3 ini kita diperintahkan untuk menggunakan Postman. Ya. In this part you will use Postman ya. Make the same API because you made with in this 2D library API. Jadi di sini ini kan di dokumentasinya ini kita dimintakan untuk mencoba menggunakan Postman. Nah, kita coba buka dulu ya Postman-nya. Kita minum saja. Ini sambil nunggu Postman-nya terbuka ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di part ketiga ini kita akan membuat API calls dari API simulatornya menggunakan Postman. Postman-nya sudah terbuka ya. Di step 1 open Postman, lalu di step 2 ini kita membuka list book menggunakan metode get books API. Ya, pertama saya di sini mau bikin collection dulu. Collectionnya kita namai, ini ada loading, kita namai explore tapi metapa. Oke, sudah terbuat collectionnya. Selanjutnya kita diminta untuk ini ya, membuat request baru dengan metode get ya. Ini bisa klik ini yang biru atau di titik 3 ini add request ya. Ini kita buat namanya get books. Nah, dengan endpointnya ini ya, URL-nya http dari demo lokal API v1 books. Nah, tapi di sini saya tidak ini bisa pakai cara ini ya. Nah, pakai cara ini. Nah, bisa seperti ini. Jadi bisa menggunakan full URL atau kita membuat variabel dulu di collection di Postman-nya. Ya, dengan cara ini di collection ya. Collection tadi yang kita close aja ya. Kita ulang dari awal. Ini collection kita pilih titik 3. Bisa dibuka ya. Bisa dibuka collection di double klik ya, lalu di variabel add new variabelnya ini adalah base URL. Tapi di sini saya hanya mengambil URL-nya saja. Jadi sampai di sini demo lokal. Ini juga. Lalu saya juga menambahkan token, tapi dengan initial value dan current value-nya kosong ya. Ini digunakan nanti. Ini kan ada step yang digunakan untuk ini ya, di get token ya. Ini saya bisa kita tampung nanti. Jadi variabel ini kita gunakan agar di Postman itu tidak berulang-ulang. Misalkan ini ada URL yang sama terus cuma berbeda di endpoint saja, nanti itu lebih enak kan. Tokennya ini nanti kita generate otomatis. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita balik lagi ya. Ini jangan lupa kita save. Kita save. Nah, juga. Nah, ini tidak perlu panjang seperti ini. Cukup kita ganti ininya. Ini kita hapus. Jadi seperti ini. Base URL. Nah, dengan ini URL lebih pendek ya. Nah, enaknya di sini kita punya variabel URL yang
terinisiasi di scope collection. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan environment juga ya. Ini bisa menggunakan environment di sini sama, nanti di sini kita menginisiasikan variabel ini kita gunakan sama halnya seperti di collection. Nah, di sini ya di nomor 2 ini kita diminta get books ya, get books dengan metode get. Ya, kita coba save dulu, lalu kita klik save. Nah, di sini responnya 200 ya, 200 artinya respon dari kita berhasil. Nah, di sini ada ya, di sini ada 5 ya, ada 4 buku, dosen buku ya, dengan ID 0 sampai 3 dan ID 5 ya, sama dengan contoh ya. Ya, ini bisa di teman-teman bisa save di ini di sampel atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman, karena di perintah ini tidak dibutuhkan, berarti tidak perlu. Lalu di step 3 ini get token menggunakan metode post login via basic ya, kita tambahkan request baru, request tunggu, butuh koneksi ya untuk membuka Postman itu. Kita tunggu. Nah, di sini kita namai post login via basic. Ini metodenya post, kita ketik, lalu di sini kita panggil variabelnya URL, lalu dengan endpoint v1 login via basic. Jadi full URL-nya seperti ini ya. Terus ini kita diminta menambahkan ya, ini kan sesuai dengan yang di apa namanya swagger tadi ya. Nah, kita langsung aja skip ke D ya. Di authorization kita tambahkan tipenya basic out, lalu untuk username-nya Cisco, passwordnya adalah cisco123.com ya, sama ya dengan contoh nih. Nah, kita save, lalu kita coba lakukan ya. Nah, di sini kita mendapatkan token responnya. Lalu bagaimana token ini bisa masuk ke variable di sini different value-nya? Nanti itu gunanya, jadi kita tidak perlu mengkopikan token ini ke, nanti kan dipakai di header ya, nanti kita tambahkan xavk gitu ya, itu tidak perlu. Nanti kita tambahkan buka fungsinya, kita buka di tes. Nah, kita buka tes, yaitu dengan cara menambahkan variabel ya, namanya ini pakai JavaScript ya, var
var res sama dengan pm.response.json, lalu kita taruh pm ini postman ya, postman collection variable, karena ini kita simpannya di collection. Nah, kita masukkan collection, set nama variabelnya adalah token. Nah, ini sudah baca ini token, lalu kita masukkan nilainya yaitu di res.token. Nah, kita coba lakukan request lagi. Di sini Cisco K5 TPVW. Mandali ya alarm red. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ya kita coba send. Awalnya Cisco FRCSN ya. Apakah masuk di sini? Nah, ini tokennya masuk di variabel. Jadi nanti kita tidak perlu mengkopikan, langsung kita kasih saja variabel token. Itu. Selanjutnya di step 4 kita diminta menambah buku Pushbox API. Kita menambahkan request baru, add request, dengan nama ini Pushbox ya. Kita ganti ini metodenya post dengan versi URL books ini ya. Selanjutnya kita jangan lupa menambahkan authorization-nya ini ya, authorization dengan ya, di TD ini klik authorization, lalu tipenya adalah APK yang bawah, key-nya adalah X atau APK, value-nya kita panggil token. Kita cuma memanggil token ya. Kita lihat ini tokennya sudah memanggil dari variabel yang ada di collection tadi. Lalu untuk postman copy ya, ini kan kita tidak lakukan karena ini sudah terinisialisasi langsung ya. Lalu to back to post enter pass the value field, ini tidak usah, langsung di langkah E in the same row with the same tab, klik the body, ini klik body, lalu ini kita pilih row, lalu kita buat JSON untuk menginputkan value-nya, ID, titelnya IP versi 6, fundamental, lalu autornya adalah Rick Graziani, lalu ISBN-nya yakni 978 181 447. Save, kita cek send ya. Penegasannya ini responnya berhasil 200 dan mengembalikan nama buku dan autornya sama ya. Lalu di step kelima ini verifikasi tambahan buku di get ya, pakai menggunakan get. Kita verifikasi, kita cek
Nah, di sini tambah buku baru dengan ID 4 ya, di versi 6 fundamental. Lalu ya, use the additional step 6 ya. Ini kita diminta menambahkan parameter baru di getBooks API. Nah, gimana caranya? Ya, ini ini parameternya ada include ISBN, sort by, terus author, page-nya keberapa. Nah, ini kita lakukan aja. Ini include ISBN. Lalu di sini ada sort by, lalu ada author dan page. Kita scroll aja. Nah, kita coba ya. Ini kita diminta ISBN-nya kita pilih true, kita masukkan true, dan sort by-nya author. Kita coba. Apakah ada yang salah? Ini kita coba, kita cek dulu. Nah, di sini ya, kita tadi sebenarnya tidak harus dicentang ya author dan page-nya, jadi langsung aja pilih ISBN-nya true dan sortnya autornya, nah, sortnya banyak author. Nah, di sini kita muncul ya, seperti contoh sortnya dari Alan Johnson, terus Rainforest Network, ini yang sesuai. Nah, kita lihat request URL-nya tertambah include ISBN true dan sort by-nya untuk sama ya. Jadi seperti ini, lihat seperti itu. Nah, jadi kita klik param, tadinya klik param, terus tambahkan key-nya ini adalah yang diinputkan ke ISBN, value-nya itu true, terus key-nya yang sesuai, tambah author. Nah, lalu di part 4 ini kita diminta untuk membuka VS Code ya. Use Python to add. Kita diminta menambah 100 buku. Klik open ya, buka VS Code dulu. Nah, kita tunggu. Ya, kita ini bukanya. Itu kita buka di step 1, klik file, lalu open folder. Nah, lalu arahkan di home, terus di labs, terus delete versi, lalu di ulangi ya. Scroll ya, scroll lebih, jadi kita buka scroll lebih sekali lagi.
SQL library. Nah, di sini ini saya sudah pernah buka ya, jadi langsung kebuka. Jadi SQL library ini ada file pattern namanya add 100 random books.py ya. Kita investigasikan, kita tulis saja. Di atas ini ada library request, JSON, dan packer. Request ini digunakan untuk melakukan request ya, berbagai request HTTP method, mulai dari get, post, terus delete, dan put ataupun fetch. Lalu ada JSON ini untuk istilahnya itu mengubah struktur datanya menjadi JSON. Lalu ada packer ini digunakan untuk menginputkan data baik atau data random ya. Jadi kita misalkan butuh data ya, data banyak misalkan 100, ini kita tidak perlu susah-susah, jadi kita menggunakan library packer. Nah, selanjutnya di langkah D ini kita diminta menggenerate packer ya. This use Python program to generate random book title, author, and ISBN. You can search internet for more information on the library. Ya. Kita lanjutkan langkah D ya. Kita buka terminalnya. Lalu kita lakukan ya, langsung di from packer import packer. Oh sorry, kita lakukan Python dulu ya. Python 3 ini akan jalan di Python. Oh kita bisa clear ya. Langsung kita pakai from packer import packer. Lalu fetch sama dengan packer ini digunakan untuk kita membuat sebuah variabel ya, variabel yang digunakan untuk mengambil apa aja perintah-perintah yang kita. Nanti kita ambil fetch titik kita cut. Di sini ada beberapa macam contoh-contoh data type yang bisa kita gunakan, mulai dari nama, domain, terus data, lalu ada credit card, postcard, number, dan macam-macam. Jadi bisa dicek aja. Yang kita gunakan ini adalah 3 ya, ada get phrase dan ISBN dan name. Jadi kita gunakan itu saja. Kita gunakan misalkan get phrase ya. Ini akan membuat polygon ya, frase. Nah, di sini kita akan mendapatkan sebuah tag parafrase atau judul ya. Lalu misalkan nama name ya, muncul nama tag, lalu ada ISBN 13. Ini akan muncul kode ISBN yang sudah tergenerate sekarang. Lalu di step 3 ini diminta kita membuat print atau perintah ya, atau mengeluarkan output dengan perintahnya print name is format ya. Ini muncul mainan is ada frag. Jadi kan sini sama ya, contohnya mainan is Catherine Ross. Lalu di B ini kita diminta membuat output nama, terus membuat tulisan. Kita gabungkan antara nama terus judul tadi ya Pak.
cat phrase dan ISBN. Itu cara ini print my name is and I wrote ini aja. Terus spasi nomor ISBN. Titik ini format spek name, lalu ada spek get, terus lalu ada spek ISBN di atas. Kita enter, nanti muncul my name is Militar and I work multi ya, mobile instruktur dengan nomor ISBN 978. Jadi sama ya sebenarnya ya. Selanjutnya yang di C ini kita diminta membuat looping untuk menggenerate 10 nama random ya. Jangan lupa di Python ini ada generasi, jadi harus ke dalam ya. Jadi kalau ini sudah di sini pasti akan error. Coba for di English 10. Ya, misalkan kita print di sini pasti akan error. Nah, indentation error seperti indentation block. Jadi harus maju. Jadi tidak bisa sejajar ini ya. Ini tidak bisa sejajar. Dia harus maju. Kita ulangi ya. Terus kasih print enter lagi. Nah, ini muncul 10 nama fake yang di looping. Kita quit ya. Di ini kita quit. Nah, kita sudah mengverifikasikannya. Lalu di step 4 ini kita diminta untuk melihat 3 variabel untuk mendapatkan authorization dari scroll library API service ya. Ini ya, dia ada API host, login dan password ini sama kayak yang tadi di Postman, terus yang di Swagger itu sama. Jadi di sini kita memiliki 3 variabel, mulai dari emailnya, terus loginnya apa, username-nya apa, dan passwordnya. Lalu di fungsi get AutoCAD ya, ketika get AutoCAD ini jalan, kita membuat variabel baru namanya out kredensial dengan isi login dan password. Lalu dengan library request kita nge-post dengan URL-nya ini API host ya, sama ya. Ini langsung kita panggil. Nah, jika respon code-nya ini 200, dia akan mengembalikan tokennya. Ya, ini ya, tokennya. Tapi kalau dia tidak 200, dia akan munculkan error. Status code-nya apa, misalkan yang 400 dan teksnya apa, well trying to out, seperti itu ya. Jadi sebelum melakukan request ini harus dicek dulu apakah benar. Lalu di step 6 ya, kita mereview addbook function. Dari addbook function ini kita membuat fungsi addbook dengan isian pasingan nama book terus dan APK. Yang pentingnya APK ini. APK ini digunakan untuk dalam header ini
kita panggil. Jadi setelah generate tokennya tadi, kita panggil terus ya, dengan booknya apa, terus kita kirim. Nah, di sini JSON-nya ini kita ubah dalam bentuk JSON string ya, biar bisa tersimpan oleh sistem ya. Kalau status code-nya 200, dia memberikan respon buku telah tersimpan. Tapi kalau gagal, nanti misalkan error code-nya apa, terus teks error-nya apa, seperti itu. Lalu di step 7 ini ya, ini akan muncul ini di coding ini adalah kita memanggil invoke function get out token ya. Kita masukkan di variable APK, terus yang di B ini ya, dia looping paper. Nah, ini range-nya itu mulai 4 sampai dengan 105. Nah, ini memanggil express-nya apa, autornya pakai name, terus ISBN-nya apa. Ini menggunakan function addBook ya. Jadi kita membuat JSON book ya, dengan indeksnya berapa, titelnya dari title, autornya siapa, dan ini functionnya ini, data JSON-nya ini kita tambahkan APK-nya, dimasukkan ke function addBook ini, seperti itu. Nanti loopingnya ini akan memanggil selama 101 ya, karena kan indeksnya mulai dari 4 sampai 105 ya. Ini di step 8 kita suruh mencoba untuk merun dari function ini, Python ini. Kita coba ya, Python 3 kita tap aja, kita enter. Nah, ini jalan nih, ada 101 telah ditambahkan ya. Kita back ke Chromium ya, kita pindah ke Chromium, refresh http demo lokalnya. Nah, ini muncul sebanyak tambah 101 buku tadi ya, yang ditambah melalui packer. Nah, seperti itu. Jadi bisa menggunakan pagination misalkan kita mau melihatnya ya. If you got the information page instead the main page ya, kita disuruh minta mengambil 10 buku ya, ini mulai dari value 2 sampai 10. Kita coba dikasih aja ya. Ini kita tambahkan page-nya. Nah, kita coba tambahkan pagination-nya ini di angka 2. Nah, di sini muncul buku-buku baru yang sudah ditambahkan dengan pagination kedua. Jadi akan mengambil 10 buku yang telah ditambahkan, seperti itu. Oke, karena ini modulnya sudah selesai, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.